Kemajuan dan perkembangan Kabupaten Pesisir Riau tidak terlepas dari komitmen pemerintah dan PLN untuk mewujudkan Pulau Tebing Tinggi terang dengan melistriki hingga ke pelosok desa. Meski akses jalan sangat terbatas, semangat dan kerja keras PLN didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten yang merupakan satu penghasil dan sekaligus penyumbang sagu terbesar di Indonesia dengan kualitas sagu terbaiknya, menjadikan industri pengolahan sagu terus eksis dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar akan produk sagu dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan hal tersebut tentunya menjadi semakin mudah untuk para pengusaha mendapatkan pasokan listrik dari PLN Rayon Selat Panjang untuk menjaga kelangsungan dan mendorong persaingan harga sagu di pasar domestik. Dampak nyata dengan adanya penambahan kapasitas daya listrik sebesar 5 MW di Pulau Tebing Tinggi membuat sistem kelistrikan 20 kV Selat Panjang mempunyai cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik pada industri sagu tersebut. Halnya Bapak Acen sebagai salah satu pengusaha kilang sagu yang ada di Pulau Tebing Tinggi. Dan untuk mengetahui bagaimana usaha kilang sagu tersebut berproduksi dan berapa besar pengaruh dengan masuknya listrik PLN pada industri kilang sagunya, berikut wawancara khusus Dwi Suryo Abdullah selaku manajer SDM dan Umum PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau bersama pengusaha kilang sagu di Selat Panjang Pulau Tebing Tinggi. Siapa Pak namanya? Asin. Pak Asin ya. Ya. Pak Asin pengusaha sagu ya? Ya. Bisa diceritakan Pak usaha sagu ini dimulai sejak kapan dan tentunya dalam usahanya membutuhkan mesin ya? Ya. Nah nanti mesinnya selama ini disuplai dengan menggunakan apa? Pertama saya mulai terjun ini dari 10 tahun yang lalu. Nah, berarti terjun di bidang ini, usaha ini udah 10 tahun gitu Pak. Nah, pertama kita jalan itu semua pakai mesin aja. Pakai diesel Pak ya? Nah, pakai diesel gitu. Ada berapa diesel Pak? Waktu pertama tuh kita mulai jalan cuma satu diesel. Satu diesel. Nah, mesinnya Mas 45 PK. 45 PK. Nah. Kira-kira sebulan membutuhkan minyak berapa liter? Berapa ton? Itu saat 3 hari itu kita pakai minyak tuh sekitar 200 liter. 200 liter Berarti per 3 hari ya? Nah, satu drum. Berarti kalau 1 bulan berarti bisa 2000 liter ya? Nah, 3 hari 200. Berarti kalau 30 3 hari berarti 10 drum. Berarti 2000. 2000. Ya. Nah, untuk 2000 ton atau 2000 liter ya, Ya. itu bisa menghasilkan sagu berapa ton sebulan? Itu kalau pertama itu kita mulai itu paling 1 bulan tuh 50-an ya. 1 bulan 50 ton ya. Nah, Dengan membakar minyak 2000 liter. ya. Nah, selain membutuhkan minyak tentunya kan butuh perawatan ya mesin. Ya, perawatan. Kalau dihitung-hitung setahun mesin itu dirawat biayanya berapa? Nah, itu lumayan besar gitu Pak. Ya, kalau misalnya gitu perkiraan gitu 1 bulan itu kurang lebih 2 juta. Bukan 2 juta, berarti setahun bisa 24 juta. 24 juta. Itu waktu pertama itu satu mesin. Satu mesin. Kalau keadaan sekarang ini, kondisi sekarang ini udah produksi udah bertambah, mesin pun bertambah, dari mesin lama sekarang udah ganti ke mesin Mitsubishi. Nah, udah tuh kita pakai listrik juga. Jadi 1 bulan tuh produksi udah naik jadi 100 ton. Ini tempat apa nih? Ini tempat pencucian, Tempat pencucian. cuci tepung sama ampas dia dipisah lagi. Oh gitu. Kita bisa lihat. Ini yang udah selesai tapi Ini sudah selesai. ini juga udah selesai Pak. Nah,
Ini semua digerakkan dengan menggunakan motor listrik ya? Nah, motor listrik. Nah, Yang ini dari sini, dari salur, Salur, kita ya. masuk sini ngendap satu malam. ah, Besok pagi kita cuci lagi, ya, jadi lebih bersih, hasilnya lebih bagus. ya. Nah, Kemudian, ini dicuci juga pakai listrik juga, ya, pakai pompa, sedot. Udah tuh dicuci, kita masuk air bersih lagi, pakai motor, gerak lagi. Kacau, baru masuk ke sana. itu apa itu? Itu pengering. Pengering ya? Nah, Pengering ya? dryer dia. Itu pengering dan pemarut atau pengering aja? Pengering aja Pak. Pengering. Jadi terus jadi seperti ini. Nah, hasilnya jadi gini. Hasilnya seperti ini. Setengah kering. Setengah kering. Ini sudah siap anu ya. Setengah jadi. Ya. Dari sini baru kita masuk ke jemuran. Dijemur. Kita masih sistem tradisional gitu, jemur Ya. matahari. Ya. Belum ada mesin opennya ya. Nah, jadi dari sini kita tampung. Ya. Nah, udah tuh tiap pagi, dari pagi-pagi kita udah mulai jemur. Ya. Dijemur ya. Jemur Setelah 1 hari. dijemur kurang lebih berapa hari? Itu jemur 1 hari. 1 hari selesai. Nah, 1 hari kemudian selesai, langsung kita masuk ke gudang. ke gudang Nah, dilakukan packing lagi. packingan, Nah, pemakingan ya. nah, di packing lagi. Satu packing itu berapa kilo? Itu satu packing itu kita 50 kilo Pak. 50 kilo ya. Dijual berapa? Itu tergantung pasaran itu naik turun gitu Oh, Pak. rata-rata Tak tentu, kadang 4.000, Oh. 5.000. untuk 5 kilo ya. Nah, itu kita tak bisa pasti. Hanya harga itu berubah terus gitu Pak. Ya. Nah, Harga tertinggi sampai berapa? sampai 5.000 gitu Pak. Sampai 5.000. Ah. Antara 3.000 sampai 5.000 ya. Nah, 1 kilonya. nah, 1 kilo itu 1 kilo. 1 kilo. Nah, 1 kilo itu 3.000 sampai 5.000. 5.000. Jadi kalau satu packing ada 50 kilo ya. Nah, satu pack itu 50 kilo. Nah, itu kebanyakan kita kirim ke Cirebon. Ke Cirebon ya. Ya, ke Cirebon. Kita kirim tuh lewat 2 kali. Semua tuh kita kirim lewat laut. Ya, oh. Ini dekat dengan laut. Nah, kita dari sini kita masuk ke kapal, dari kapal langsir lagi ke kapal besar. Baru kapal besar itu ke Cirebon. Berapa ton kira-kira sekali pengiriman? Itu biasa per partai. Satu partai itu 26 ton. 26 ton. Nah, Untuk menghasilkan 26 ton itu diproduksi bisa berapa hari? itu kurang lebih itu kita ada 4 hari sampai 5 hari. Tergantung cuaca gitu Pak. Cuaca kalau misalnya musim kemarau tuh hasil kita meningkat. Bisa sampai 1 bulan itu penghasilan kita, produksi kita tuh bisa sampai 130 ton. Kalau cuaca kemarau, tapi kalau misalnya cuaca musim hujan itu paling sampai 80, 100 Per bulan? per bulan. Per bulan 100 ton ya. Tapi Ya. kalau yang kemarau sampai 200 Ya, ton. 130 sampai 150 kalau musim kemarau. Kalau hujan seperti ini 80 sampai 100 ton. 80 sampai 100 ton kalau musim hujan. Nah, banyak kita masih sistem jemur matahari. Nah, tadi ngomong-ngomong tadi 1 bulan itu ketika mengoperasikan genset itu membutuhkan solar berapa drum? 10 drum Pak. 10 drum satu, ya? satu bulan 1 bulan 10 drum. Satu drumnya ada 2 jutaan. 1 drum 2 juta ya. Jadi kurang lebih untuk mengoperasikan genset itu 1 bulan 20 juta. Ya. Betul ya? 20 juta. Nah, ini dengan adanya listrik yang sudah masuk Ya. ke sini dari PLN ya, 131 kVA ya. Jadi nanti bisa dihitung berapa kebutuhan untuk listrik. Kalau untuk listrik Kalau kita perkiraan listrik itu
kW. 100 kW. Nah, 100 kW. kalau dihitung total semua itu Iya. banyak, kita sekarang kan masih belum pasang semua. Ya. 100 kW ya kalau total semua ya. Ya, kalau 100 di kW. total semua tuh 100 kW. 100 kW kalau dioperasikan 10 jam aja itu ada 1000 kWh. 1000 kWh sehari ya. Ya, Satu hari 1000 kWh. Nah, tentunya nanti produksinya juga kalau operasi semua produksinya bukan menghasilkan 130 ton lagi ya. Nah. Tentunya bisa maksimal ya. lebih Perkirakan meningkat lagi. sampai berapa ton? Target kita tuh kalau dapat tuh, soalnya kita masih membutuhkan matahari, Ya. itu pasti lebih dari 130. Ya, oke, sangat. Karena produksi itu pasti meningkat dibanding pakai genset kalau misalnya ada kerusakan, genset kita harus mati semua baru bisa perbaiki. Kalau misalnya pakai PLN itu yang mana rusak, yang itu yang kita matikan, itu yang kita perbaiki. Jadi yang lain masih bisa Yang beroperasi. lain masih tetap bisa jalan. Jadi untungnya ada listrik PLN masuk, kita sangat senang. Jadi kapan kita dapat pakai, kita tinggal pencet gitu. Nah, kalau misalnya pakai genset yang kayak sekarang ini yang mana rusak, kita harus mati semua mati total baru bisa kita balik. Contohnya kalau misalnya Maret dia punya bearing kadang-kadang bisa rusak, pecah atau gimana, terbakar gitu kan, itu harus kita mati penuh total. Jadi jam perbaiki itu bisa di 1 jam 2 jam baru bisa dapat selesai. Jadi semua kegiatan itu Terhenti. kalau misalnya udah listrik udah masuk semua, udah kita jalankan semua, jadi yang itu rusak kita tinggal pencet itu yang mati, yang lain tetap dapat jalan operasi kita. Kilang sagu tersebut akan berproduksi dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore karena kemampuan untuk membeli solar sangat terbatas. Dan apabila beroperasi melebihi jam operasional, maka harus membutuhkan ekstra tambahan bahan bakar solarnya. Meskipun memiliki uang cukup untuk beli solar, namun tidak sepadan dengan sagu yang dihasilkan. Mengingat kilang sagu tidak mampu berproduksi dalam jumlah banyak. Untuk mengoperasikan motor-motor ya untuk berproduksi menjadi sagu itu tadi gensetnya membutuhkan minyak dan berapa biaya pemeliharaan kalau dihitung dalam 1 bulan? Itu kita rata-ratakan 1 bulan itu biaya genset minyak sama pemeliharaan maintenance dia kurang lebih 25 juta Pak, 1 bulan. Nah, 1 bulan. Sementara kalau menggunakan listrik PLN itu rata-rata berapa? Itu kita rata-ratakan 8 juta sampai 11 juta gitu Pak. Dengan beroperasinya mesin dengan menggunakan listrik PLN. Ya tentunya yang selama ini dengan menggunakan genset ya itu operasinya 7 sampai 8 jam. Ya, 7 sampai 8. Nah, sementara listrik itu dari PLN tersedia 24 jam. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Asen untuk usahanya ini? Nah, tentunya dapat tersedia 24 jam, tentu produksi kita bisa pakai shift gitu. Dapat 1 shift, 2 shift, 3 shift pun dapat jalan. Sedangkan kalau misalnya kita pakai genset cuma dapatnya 8 jam 1 hari. Nah, tentunya ada PLN ini masuk, jadi yang mana yang ada kendala, yang itu yang dapat kita perbaiki. Sedangkan kalau kita pakai genset, yang mana ada kendala, genset kita harus mati total. Jadi kalau misalnya mati total, tentu produksi itu tak dapat jalan. Berbeda ketika niat baik PLN pada semester 2 tahun 2017 untuk membangun jaringan listrik hingga pelosok desa yang disambut baik
oleh para pengusaha dan menjadi harapan baru bagi bangkitnya industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Bersama PLN, kilang industri sagu dapat bersaing di pasar dalam negeri.